Dari mana engkau berasal? Untuk apakah engkau diciptakan? Dan kemana engkau setelah kehidupan ini? Pertanyaan ini haruslah kau jawab, barulah engkau tahu makna kehidupan. Karena bangkitnya manusia tergantung pemikirannya tentang alam semesta, manusia dan kehidupan, serta apa yang ada sebelum kehidupan dan apa yang ada setelahnya. Dari mana engkau berasal? Untuk apakah engkau diciptakan? Dan kemana engkau setelah kehidupan ini? Pertanyaan ini haruslah kau jawab, barulah engkau tahu makna kehidupan. Karena bangkitnya manusia tergantung pemikirannya. Karena bangkitnya manusia tergantung pemikirannya. Suku Taugutil. Jadi dua adik ini adalah suku Taugutil asli. Kan sempat viral tuh, yang orang Gutil nyasar di tambang. Pernah lihat nggak? Oh iya, pernah. Iya. Yang suami istri, Iya, betul. tantenya mereka. Oh gitu. Sudah bisa bahasa Indonesia belum? Oh ini sudah bisa. Sudah ya? Sudah bisa dan sudah hafal 2 juz Quran. Masya Allah. Langsung di-spill di awal nih kok. Iya. Gimana ceritanya kok? Ada dua bidadari cantik ini, Masya Allah, berpakaiannya syar'i. Gimana ceritanya kok? Ya itu Allah yang izinkan kan. Jadi Allah memberitahu ke kita semua, wahai hambaku, wahai umat Islam, ada di pedalaman saudaramu yang belum mengenal apa itu Allah. Mereka masih melakukan incest, mereka nggak tahu halal dan haram. Mereka sudah ada sebelum Nusantara ada. Bahkan Nusantara nih bukan Indonesia. Dan bedanya mungkin selama ini yang dikira primitif itu Asmat, Papua ya, Serui, nggak ada yang lebih primitif, namanya Taugutil. Di sana nggak ada air, nggak ada listrik, nggak ada internet, nggak ada lampu. Ya itulah primitif. Inilah Tarsan yang masuk Islam. Baju nggak ada. Masakan nggak ada. Makin penasaran. Sebenarnya berapa jam perjalanan kok dari kita kan sekarang di Jakarta nih. Kalau mau ke kampungnya mereka nih, Taugutil, biasanya sih sekitar 9 hari 10 hari. Kalau mereka, kalau kita biasa 12 hari 14 hari. Terputus apa mereka dari dunia luar gitu kok? Iya, ada, tapi di satu tempat mereka ada TNI yang di perbatasan, yang pedalaman ada, tapi luar. Kalau mereka ini nomaden. Mereka adalah suku nomaden yang beda dengan kaum di Papua, itu mereka nggak punya kepala suku. Jadi mereka tidak bergrup-grup tapi tanpa kepala suku. Dan bedanya yang sangat mencolok adalah, lihat adik-adik kita dari Taugutil nggak berkulit hitam. Iya. Ya mungkin orang dulu kayak Timur Tengah gitu. Iya, ini kayak ada Arabnya, ada pokoknya Saudi-Saudinya gitu kan. Nggak ada, mereka begini. Dan bukan berkulit hitam yang seperti kita di Papua, di Ambon. Pernah meneliti nggak kok? Kali mungkin ada keturunan dari tahun yang lalu. Konon katanya dari Portugis. Ada darahnya, tapi kita nggak tahu ya. Nanti kalau ada waktu dan kalau Allah izinkan kita mau tes DNA. Mereka berarti di sana berarti otomatis nggak ada akte kelahiran kan ketika lahir? Adanya begini, kalau ditanya umurnya Eva berapa, waktu dia lahir saya tanam pohon itu. Oh gitu. Kalau mereka bisa tahu tuh pohon itu dipotong, dihitung bisa dia dari seratnya. Coba kalau tanggalnya nggak tahu. Oh, jadi orang tuanya mereka ini ketika mereka lahir biasa ditanam satu pohon. Karena ini adalah suku yang mengagungkan pohon.
Oh, Jangan gitu. coba-coba sembarang tebang pohon di situ. Oh, Mereka sangat menghargai dan menyanjung tinggi ya animisme, dinamisme lah jatuhnya. Kalau meninggal di sana Hah? itu nggak ada pemakaman. Apa? Ada satu wilayah di tempat mereka nih ada yang meninggal. Hah? Taruh di lantai, kasih batu-batuan, tutup pakai daun. Betul ya, Pak ya? Begitu Lalu ya? tinggal pergi karena ada kutukan. Dan karena inces, kan mereka karena berkelompok, mereka inces. Nah, Inces. Inces itu berarti kan hubungan Darah. sedarah ya, ya kok ya, ya. dengan kakaknya, dengan ibunya, Kakak dengan adiknya, bapaknya. anak dengan ibunya. Ya, yang menyedihkan ketika lahiran. Mereka kalau melahirkan itu di sungai dengan posisi duduk. Keluarlah si bayi, dilihat, oh utuh, baru diambil. Kalau ada cacat, tinggal dipotong begini, buang. Ya Allah. Itu begitu faktanya. Apa benar begitu? Iya benar. Oh benar. Dan dia termasuk yang nggak dipotong. Masya Allah. Saya primitif itu, bayangkan. Indonesia merdeka berapa tahun? 75. Bisa bayangin hidup tanpa air, tanpa listrik, tanpa infrastruktur di tengah hutan. Dan jumlah mereka sekarang semakin sedikit, nggak sampai 800 orang. Dan di sana sudah perjalanan nggak seperti tadi lagi, udah lebih mudah. Karena hutan nasional ini sekarang ditambang nikel. Di zamannya era listrik ini semua nambang, makanya sampai ada yang nyasar ke penambangan. Oh, yang viral karena itu mereka ya. cari makan. Gitu. Oh. Kalau Nabi SAW masih hidup, Nabi akan datang sendiri atau utus sahabat. Tapi kita yang nggak mau ke sana. Maaf, ustadz terkenal banyak. Sudah pernah ke Tobelo belum? Mereka kenal Islam, nggak kenal Allah. Bukankah ada hadisnya tuh, Sahih, bahwa Islam ini akan sampai di mana ada cahaya matahari, baik kota dan desa, akan memuliakan orang itu di wilayah itu dengan Islam, menghinakan dengan kekufuran. Kita baru bangun 40 rumah buat mualaf di sana. Masalahnya kalau ke sana soal biaya, insya Allah cukupi nanti. Saya mau jual rumah saya dulu. Masya Allah. Jadi waktu ketemu Kak Iman dan teman-teman itu, kalian lari gitu atau mundur gitu atau gimana waktu itu? Lari. Oh, lari. Ya. Kepada seluruh rakyat Indonesia, mulai dari balita, pemuda hingga para lansia, dengarkan lirik ini. Oh, ku harap takkan sia-sia membahas kasus korupsi yang melanda Indonesia. 271 triliun, angka yang sangat fantastis dan membuatku tertegun. Kau kurasa habis salam dengan cara yang anggun, di tengah badai kemiskinan yang semakin berduyun. Inilah produk demokrasi, terbang bagi para koruptor. Yang aku paling Pancasilais, ternyata dia berhati kotor. Inilah tabiat demokrasi, warisan dari para penjajah. Negeri yang kaya raya ini hanya milik segelintir oligarki. Satu triliun, angka yang sangat fantastis dan membuatku tertegun. Kau kurasa habis salam dengan cara yang anggun, di tengah badai kemiskinan yang semakin berduyun. Inilah tabiat demokrasi, warisan dari para penjajah. Negeri yang kaya raya ini hanya milik segelintir oligarki. Hanya milik mereka yang berdasi. Masih percayakah dengan demokrasi? Inilah produk demokrasi, lubang bagi para koruptor. Yang aku paling Pancasilais, ternyata dia berhati iblis. Inilah tabiat demokrasi, warisan dari para penjajah. Negeri yang kaya raya ini hanya
hukuman bagi para koruptor.